Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Marcelina, NIM 2114010165. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila, yaitu mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Wahyuli Liuzen, SE, MPD. Kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau demos yang berarti rakyat dan kratos kratein yang berarti pemerintah. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan di tangan rakyat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif dari rakyat sebagai pemenang kekuasaan tertinggi dan pemerintahan. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk kepada pengertian demokrasi Pancasila secara ringkas, yaitu dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Yang kedua adalah dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, atau bisa juga disebut dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga adalah dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang diwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi masyarakat dan minoritas. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Secara ringkas terdapat prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengelindungan terhadap hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman. Dan yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum atau disebut dengan pemilu. Contohnya pemilihan kepala daerah, DPR, wakil gubernur, dan sebagainya. Yang keenam adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang ketujuh adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti kita sesama manusia harus mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau tidak saling tumpang tindih. Yang kedelapan adalah pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang kesembilan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ke-10 yaitu yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dikatakan Indonesia ialah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur demokrasi Pancasila.
Unsur penting demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Beberapa unsur demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Sargent Limantower 1999 yaitu keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik, tingkat persamaan antara hak manusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilihan ketentuan mayoritas. Yang kedua, menurut Afgan Ghaffar 1999 yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum dan hak-hak dasar. Yang selanjutnya, menurut Mariam Budiarjo 1977, perlunya dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab dengan perwakilan rakyat, organisasi politik, pers, dan media. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi masa revolusi. Tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu, penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik. Berdasarkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Masa pemerintahan tahun 1945 sampai 1950 mengidentifikasi keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Dan kebijakan tersebut terdapat dalam contoh sebagai berikut. Yang pertama, Maklumat Pemerintahan nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Yang kedua, Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Dan yang selanjutnya, Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet ke kabinet parlementer. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan demokrasi yang kedua, yaitu pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama terbagi menjadi dua, yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Kita masuk kepada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal yaitu kegagalan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dominannya politik aliran. Yang kedua, landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah. Dan selanjutnya, tidak mempunyai para anggota konstituen dalam bersidang menetapkan dasar negara, sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, dominasi presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Demokrasi masa Orde Baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Pemerintahan Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaan pada tanggal 29 Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru membuka jalan munculnya masa transisi dan periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi selanjutnya adalah pelaksanaan yang keempat, yaitu demokrasi masa transisi. Beberapa
Pembangunan ke arah demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Yang kedua, adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum 1999 yang bebas dan demokrasi dengan diikuti banyak partai politik. Dan yang terakhir, terbukanya kesempatan yang luas untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Pembagian pelaksanaan demokrasi Pancasila yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Proses amandemen terhadap Undang-Undang 1945 terdapat pembagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu amandemen pertama tahun 1999. Selanjutnya amandemen kedua pada tahun 2000. Dan selanjutnya amandemen ketiga pada tahun 2001, dan yang terakhir amandemen keempat pada tahun 2002. Dari beberapa pelaksanaan demokrasi tadi, mungkin penyampaian dari saya cukup sampai di sini. Kalau ada salah kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.